Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, halo teman belajar. Hari ini kita akan mempelajari sejarah kerajaan-kerajaan di Indonesia dan bukti-bukti pengaruh Islam yang masih ada hingga kini. Berikut adalah anggota-anggota genap kelompok 2. Sebelum melanjutkan video pembelajarannya, jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih. Masuk ke materi bab 4, yaitu kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Mari kita simak video berikut ini. Pertama, Kesultanan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai pada tahun 1267 sampai 1521. Samudra Pasai adalah kerajaan pertama di Nusantara yang menganut agama Islam. Letaknya di pantai utara Sumatera, Aceh, dekat Perlak, Malaysia. Kesultanan ini didirikan oleh Murasilu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh sekitar tahun 1267. Sumber sejarah yang menyebut tentang keberadaan kerajaan ini antara lain sebagian berikut. Yang pertama, ada berita Marco Polo pada tahun 1292 menyebutkan saat singgah di Sumatera, ia mendapati penduduk setempat di sekitar Perlak beragama Islam. Ini juga mengagumi kemajuan yang dicapai kesultanan tersebut. Yang kedua, berita Ibnu Battulah pada tahun 1304 sampai 1368. Musafir ini dari Maroko. Dalam kunjungan pertamanya pada tahun 1326, ia menuturkan masyarakat perdagangan di kerajaan ini, sebagian besar beragama Islam. Selanjutnya, Hikayat Raja-Raja Pasai merupakan karya berbahasa Melayu yang bercerita tentang kerajaan Islam atau kesultanan pertama di Nusantara, yaitu Samudra Pasai. Menurut Dr. Russell Jones, hikayat ini ditulis pada abad ke-14. Hikayat ini mencangkup masa dari berdirinya Samudra Pasai sampai ditaklukkannya oleh Majapahit. 2. Kesultanan Aceh 1507 sampai 1903. Alokasi dan sumber sejarah. Kesultanan Aceh 1507 sampai 1903 yang letaknya di Aceh Raya, sekarang Aceh Besar, didirikan oleh Ali Muhayyad Shah tahun 1496 di atas bekas wilayah Kesultanan Lamuri yang ditaklukkan Muhayyad Shah. Meski demikian, awalnya Aceh merupakan bagian atau semacam kerajaan bawahan dari Kesultanan Pidi. Karena itu, penentuan awal Aceh sebagai sebuah kesultanan adalah ketika Muhayyad Shah dilantik menjadi sultan pada 1507. Sumber lain mengatakan tahun 1514. Setelah berhasil menaklukkan Pedir serta kesultanan-kesultanan lain sekiranya seperti Daya, Lidi, dan Nakur. Keempat kesultanan ini juga dibangun di atas puing-puing kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha yang pernah ada sebelumnya. 3. Kesultanan Demak 1500 sampai 1568. Demak 1500 sampai 1568 yang berlokasi di Demak, Jawa Tengah adalah kesultanan Islam pertama dan terbesar di pantai utara Jawa. Sebelum menjadi kesultanan, Demak merupakan kadipaten dari Kerajaan Majapahit dengan Raden Patah sebagai adipatinya sejak 1478. Raden Patah jugalah perintis sekaligus peletak dasar kesultanan ini sejak tahun 1478 itu. Kesultanan ini merupakan pelopor penyebar agama Islam di Jawa dan Nusantara umumnya. Kesultanan Demak tidak berumur panjang karena adanya perebutan kekuasaan di antara kerabat kerajaan. 4. Kesultanan Mataram Islam pada tahun 1586 sampai dengan 1755. Kesultanan Mataram Islam tidak ada hubungannya dengan kerajaan Mataram Hindu, kebetulan saja memakai nama yang sama. Kemungkinan juga pemakaian nama yang sama ini didorong keinginan untuk menjadi besar seperti kerajaan Mataram kuno atau Hindu. Pemindahan pusat pemerintah dari Pajang ke Mataram pada tahun 1586 oleh Senopati menandai berdirinya Kesultanan Mataram. Pusatnya adalah di sebelah tenggara kota Yogyakarta, yakni Kota Gede. Baiklah, yang kelima ada Kesultanan Banten. Kesultanan Banten pada tahun 1526 sampai 1813. Kesultanan Banten adalah sebuah kesultanan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Banten. Letaknya di wilayah barat Pulau Jawa sampai ke Lampung di Sumatera. Karena letaknya yang strategis, Banten ini menjadi uratnya di perlayaran dan perdagangan yang melalui Samudra Hindia.
Kesultanan Goa Talo. Kesultanan Goa Talo 1528 sampai 1670-an di Sulawesi Selatan pada abad 16 terdapat beberapa kerajaan mandiri, di antaranya Goa, Talo, Bone, Sopeng, Wajo, dan Sindenreng. Setiap kerajaan membentuk persekutuan sesuai pilihan masing-masing, salah satunya adalah kerajaan Goa dan Talo. Keduanya membentuk persekutuan pada tahun 1528 sehingga melahirkan apa yang dikenal dengan sebutan Kerajaan Goa Talo atau Kerajaan Makassar. Kesultanan Ternate 1257 sampai sekarang dan Kesultanan Tidore 1322 sampai akhir abad ke-18. Ternate dan Kesultanan Tidore adalah dua dari 4 kesultanan Islam di Maluku. Dua kesultanan Islam lainnya adalah Kesultanan Bacan dan Kesultanan Jailolo. Secara geografis, kedua kesultanan ini terletak di Kepulauan Maluku antara Sulawesi dan Papua, namun bukan pertama-tama karena letaknya strategis yang membuat kedua kesultanan ini begitu penting dalam kencah aktivitas dan lalu lintas perdagangan pada masa itu, melainkan karena posisinya sebagai penghasil rempah-rempah terbesar, terutama cengkeh dan pala, sehingga dijuluki The Spice Island, Kepulauan Rempah-Rempah. D. Bukti-bukti pengaruh Islam yang masih ada hingga kini. Masuk agama Islam ke Nusantara secara tidak langsung membawa perubahan terhadap kehidupan politik dan sosial. Budaya Nusantara dalam bidang politik, konsep dewa raja bersorak Hindu-Buddha, di mana raja dianggap sebagai titisan dewa, diganti dengan konsep Islam Khalifah. Dalam bidang sosial, budaya pengaruh Islam tampak setidaknya dalam beberapa hal. Pertama, tidak dikenal lagi sistem kasta atau pelapisan sosial sebagaimana dalam agama Hindu. Aksara, alkulturasi kebudayaan Indonesia dan Islam. Dalam hal aksara diwujudkan dengan berkembangnya tulisan Arab Melayu di Indonesia, yaitu tulisan Arab yang dipakai untuk menulis dalam bahasa Melayu. Tulisan Arab Melayu tidak menggunakan tanda A, I, U seperti lazimnya tulisan Arab. Tulisan Arab Melayu disebut dengan istilah Arab gundul. Selanjutnya, dari bidang sosial, masyarakat zaman Hindu-Buddha mengenal yakni sistem kasta. Dengan masuknya agama dan kebudayaan Islam, sistem kasta tersebut mulai perlahan menghilang. Selanjutnya yaitu ada bidang pemerintahan. Pada masa Islam, gelar raja diganti dengan sultan, suatu kata dari bahasa Arab yang berarti penguasa kerajaan atau susuhunan yang kemudian menjadi sunan. Juga dari bahasa Arab yang berarti yang disembah atau yang dihormati. Selanjutnya yaitu ada bidang seni bangunan. Pada masa Islam, meski makamnya sudah lebih sederhana dan tidak besar, maka dibangun di tempat yang terbukit mirip dengan konsep punden berundak. Bidang seni rupa. Di Indonesia, agama dan kebudayaan Islam membawa pengaruh dan perubahan pada bidang seni rupa, terutama seni lukis, seni ukir, relief, dan kaligrafi. Di antara semua itu, seni kaligrafi yang paling menonjol. Kaligrafi berasal dari kata kalos, berarti keindahan, dan grafir yang berarti tulisan. Jadi, kaligrafi secara harfiah berarti tulisan indah, biasanya dengan memakai huruf Arab. Bidang kesusastraan. Pengaruh kesusastraan Hindu terhadap kesusastraan Islam terutama berasal dari dua kisah epos terkenalnya, Mahabharata dan Ramayana serta cerita Panji. Pengaruh kedua kitab ini sangat terasa misalnya dalam Hikayat Pandawa 5, Hikayat Perang Pandawa Jawa, dan Hikayat Sri Rama. Bidang seni pertunjukan. Pada masa praaksara, wayang atau pertunjukan bayang-bayang telah dilakukan sebagai salah satu media penghubung antara manusia dan roh nenek moyang. Orang yang mementaskannya, perantara, disebut saman. Selanjutnya yaitu ada upacara. Akulturasi dalam hal upacara tampak pada upacara pernikahan, kelahiran, dan kematian. Tata cara pernikahan berakulturasi kebudayaan pra-Islam. Selain dipanjatkan doa-doa dengan menggunakan bahasa Arab, secara siraman, selamatan, dan sesaji yang merupakan peninggalan zaman Hindu-Buddha juga dimasukkan sebagai salah satu bagian dari rangkaian upacara pernikahan dengan mendasarkan doa dari Al-Quran. Baiklah, yang terakhir ada sistem kalender. Setelah Islam berkembang, Sultan Agung dari Mataram menciptakan kalender Jawa dengan menggunakan perhitungan peredaran bulan atau Komariah, seperti tahun Hijriah Islam.
Terima kasih teman-teman karena sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam video ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.